Ramadan turun di bulan suci Ramadan. Maksudnya dari ayat bahwa Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan secara utuh 30 juz. Dari Bismillah sampai Sadaqallah Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Ke Rasulullah tidak. Dari Allah turun kemudian diturunkan ke langit. Di sana disimpan di ruang steril, Lauh Mahfuz, dan dijaga oleh malaikat. Dari dari langit ini turun ke samai dunia ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap kasus per kasus dalam kurun lebih 23 tahunan selama masa nubuwah. Ayat yang pertama adalah surat Iqra ya. Surat Iqra benar. Surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat. Jadi bukan surat Iqra, surat Al-Alaq. Karena di kita ada metode Iqra disebutnya surat Iqra, salah. Iqra itu bunyi ayat. Dan yang terakhir adalah surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, Al-Alaq ini turun di bulan Ramadan di saat Rasulullah ada di Gua Hira. Jadi yang turun di bulan Ramadan adalah diantaranya surat Al-Alaq. Selebihnya kasus per kasus. Kemudian hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan kewajiban bagi kita yang sehat, yang akil, yang berakal, yang tidak safar adalah puasa. Puasa di dalam Al-Quran disebutnya as-saum, as-siyam, atau al-imsak. Ada 3 nama: as-saum, as-siyam, al-imsak. Saum atau asyam atau al-imsak adalah menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa sejak waktu subuh sampai maghrib. Sekarang subuh jam 4.38 ya, kurang lebih jam 4.38 atau 37. Kalau subuh jam 4.38, imsaknya jam berapa? Jam berapa? 28. Anak kita nggak salah, cuman kita yang salah menularkan kesalahan ke anak kita. Kalau subuh jam 4.38, imsaknya jam 4.38. Karena imsak itu adalah as-saum, imsak itu as-siyam. Al-imsak, as-saum, as-siyam mulai dari waktu subuh. Waktu subuh 4.38, imsaknya 4.38. Bukan dikurangi 10 menit. 10 menit itu 1 piring habis kita. Ya, nggak bisa dong. Dari mana pengurangan ini? Ini salah kaprah. Tidak dosa, salah kaprah. Akhirnya kesalahkaprahan tertular ke anak-anak kita. Tadi jawab, kalau 4.38 subuh, imsaknya diambil 10, dia punya pemahaman. Jadi 4.28, begitu udah imsak, anak kita nggak berani makan. Salah. Imsak itu 4.38, itu waktu subuh. Jadi imsak itu adalah as-saum, imsak itu adalah as-siyam. Terus gimana ini munculnya? Kok bisa seperti ini? Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka di antara masyarakat bangun, sudah azan subuh, gak kebagian makan, gak sempat makan. Beberapa di antara sahabat menyampaikan ke Rasulullah, dan kemudian Rasulullah berinisiatif memerintahkan selain Bilal, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum sahabat yang tunanetra, tidak melihat, rumahnya jauh dari masjid. Beliau datang setengah jam paling lambat sebelum waktu subuh, itu paling lambat. Nah, Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azan, pertanda sebentar lagi akan waktu subuh. Nah, maka ketika warga bangun, kemudian ada suara azan, ternyata azannya adalah suara Abdullah bin Umi Maktum, mereka masih bisa makan. Disebutnya ini at-tanbih, peringatan. Bukan imsak, disebutnya at-tanbih, peringatan. Peringatan sebelum waktu subuh. Nah, sekarang mungkin untuk mempermudah penamaan disebutnya imsak, sehingga muncul jadwal imsak. Begitu, salah kaprah, salah penamaan maksudnya.
begitu. Mestinya dikenalkan ke kita at-tambih, jadwal tambih, jadwal peringatan seperti itu. Dan tidak mudah mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging itu tidak mudah. Ya, memperbaharui penamaan tidak mudah. Akhirnya sepakatlah itu jadwal imsak. Maka ketika ada pertanyaan kalau sudah imsak boleh makan minum, tidak boleh. Karena yang dimaksud imsak tadi bukan waktunya azan subuh, begitu. Seperti itu kira-kira. Muncul lagi pertanyaan yang paling banyak muncul ke permukaan adalah setelah taraweh ini boleh nggak sih sholat tahajud? Nah, itu paling banyak muncul pertanyaan. Boleh. Hanya saja kalau sekarang sudah witir, nanti ketika sholat malam, sholat tahajud jangan witir lagi, karena witirnya sudah sekarang. Kita menutup witir lebih awal. Ketika misalnya bangun sahur masih ada waktu menjelang subuh untuk qiyamul lail, sholat. Bisa 2, bisa 4, bisa terus tanpa batas waktu, tanpa batas jumlah. Hanya tidak ditutup dengan witir kalau setelah taraweh ikut witir. Makanya ada beberapa di antara kita yang setelah taraweh tidak witir dulu, maksudnya nanti witirnya terakhir saja begitu. Tapi nggak masalah, taraweh witir didahulukan, nggak jadi masalah. Nanti tahajudnya tidak pakai witir. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian Ramadan hari ini sedikit berbeda dengan Ramadan tahun kemarin, atau Ramadan kemarin jauh berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun kemarin betapa banyak masjid tidak menyelenggarakan taraweh. Di dekat rumah beberapa masjid ditutup, tidak menyelenggarakan taraweh. Alasannya kenapa? Karena ada jamaah yang sakit. Jadi gara-gara ada jamaah yang sakit, masjid tidak menyelenggarakan taraweh, bahkan sholat Jumat pun libur. Enak juga ya sebetulnya kalau bisa permanen, nggak ada sholat, nggak ada taraweh, apalagi nggak ada puasa. Aneh juga begitu ya. Gara-gara jamaahnya ada yang sakit, itu masjid ditutup. Dikasih pengumuman besar, Jumat berikutnya tidak ada sholat Jumat, untuk taraweh ditiadakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah. Ramadan adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang pernah kita dapatkan belum tentu didapatkan lagi pada Ramadan berikutnya. Dulu kita ikut Ramadan sebegitu khusyuk dan nikmatnya. Kenikmatan itu belum tentu kita dapatkan lagi di Ramadan berikutnya. Ramadan tahun yang lalu kurang nikmat, bisa jadi Ramadan tahun ini kita akan jauh lebih nikmat. Dulu ceramah taraweh saya masih ingat aja di Al-Fatah ini Zoom ya, pakai Zoom. Lucu jadinya, saya ngomong sendiri aja di kamar di rumah sambil sendera. Ceramah yang diceramahinnya nggak ada, begitu. Ya, hadirin rahimakumullah, pahala silaturahminya nggak dapat, pahala berjamaahnya hilang. Sementara Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah nazalat alaihimus sakinah. Ketika kumpul seperti ini, setidaknya Allah memberikan ketenangan. Malaikat mendampingi kita semuanya. Wa hafatumul malaikat wa ghasyiyahumur rahmah, dan Allah memberikan rahmatnya. Tapi ketika Zoom bingung juga ya, begitu. Ya, tapi mudah-mudahanlah hadis Rasulullah masih dapat di era Zoom begitu. Di dekat rumah saya ada musola, nggak ada taraweh. Di situ ada jamaahnya, ada 2 dokter. Dokter marah, taraweh Ustaz, ayo siap taraweh. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga tim satgas nongkrong dari maghrib. Melarang taraweh. Ustaz, siapa yang ini menjalankan taraweh? Jamaah di sini. Inisiatif siapa? Pak Dokter 2 orang. Tim satgas bingung. Bisa dipanggil dokternya? Bisa, mereka ilmiah kok. Tim satgas, maaf ketuanya Pak, siapa Pak Fulan? Oke. Secara medis ngerti nggak sih bilang tentang virus? Saya panggil Pak dokternya deh. Diskusi panjang. Jadi kata dokter, kita terjebak oleh opini. Begitu. Justru seperti ini, dalam kondisi seperti ini kita butuh bantuan Allah. Kenapa kita nggak boleh ketemu Allah? Lucu kata dokter. Jadi kata tim satgas, ini Pak SOP peraturan dari Pemda, dari pemerintah, baik pusat maupun daerah Kota Depok.
Kata dokter, ini juga peraturan dari langit Pak, katanya dari Allah. Debat tuh antara dokter sama satgas, saya mau pulang. Saya makan provokator. Bilang dok, saya mau pamit ya, ada janji. Ya terserah lah, katanya udah nggak apa-apa lah, saya udah hadir ini. Jadi ribut tuh antara tim satgas sama dokter, adu argumentasi keilmiahan. Terjebak oleh opini dan sampai hari ini masih banyak yang terjebak oleh opini seperti itu. Andaikan saja opini yang diviralkan adalah kejamnya, sadisnya, seremnya siksa neraka, luar biasa. Bukan sekedar masker yang dipakai oleh kita, begitu ya kira-kira. Nggak mau kemana-mana kita pegang Quran siang dan malam. Andaikan yang diviralkan adalah seremnya, ganasnya, api neraka membakar kita, begitu. Lebih dari corona kan kalau api neraka itu. Semestinya sugestikan ke dalam diri kita bahwa corona tidak ada apa-apanya dibanding dengan api neraka. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian untuk memanfaatkan nikmatnya Ramadan ini, optimalkan ibadah di Ramadan semaksimal mungkin. Pahala dirahasiakan oleh Allah. Setiap kita pahala Ramadan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wa ana ajzibihi, saya yang akan ngasih upahnya. Ibarat upah ya upah. Antara kita dengan satu dengan yang lainnya, upah Ramadan, upah puasa ini beda-beda, tidak sama. Kalau sholat seragam 27 derajat. Tapi kalau puasa, wa ana ajzibihi, itu adalah urusan Allah. Ya, sekarang kita puasa, bisa jadi ada yang nilainya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Tidak akan sama setiap kita, tergantung dari amaliyah pribadi kita. Artinya ini urusan kita dengan Allah. Wa ana ajzibihi. As-saumul li, kalau puasa itu kata Allah itu urusan saya. Sehingga tidak di-share jumlah nominal pahalanya. Dan door prize Allah sediakan luar biasa. Amalan sunnah jadi wajib. Maka untuk mengambil pahala sebesar-besarnya, optimalkan. Kemarin menjelang sahur, saya diskusi dengan anak-anak saya yang SD, yang SMP, yang SMU, yang kuliah. Saya bilang bulan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala. Beramal solehlah, bersodakohlah. Sebab di akhirat nanti ketika kita sudah kembali ke akhirat, ada harapan dari yang sudah pulang ke akhirat lebih dulu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, andaikan saya boleh kembali lagi ke muka bumi, saya akan sedekah. Kerinduan bagi mereka yang sudah pulang, pengen kembali ke sini, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau shopping, nggak mau lihat Shopee, nggak mau lihat Facebook, tapi pengen sedekah. Terus kata anak-anak di rumah, ya kita kan nggak punya duit, kita duitnya dari orang tua. Oke, kalian punya tabungan nggak? Punya, keluarin tuh, mereka dibongkar tabungannya semuanya, kumpul. Abangnya cerdas nih, hitung abangnya. Wah ini dapat 2 dus korma nih. Udah kita beli sukari aja deh. Kata nomor 1, gue yang beli. Kata nomor 2 yang kuliah, gue aja yang beli. Abangnya tahu ada lebih masalahnya itu. Kata nomor 2, teman gue dagang sukari, gue kasihan ke teman gue aja yang beli. Kata abang yang pertama, gue kenal agennya. Saya tahu motivasi abang-abangnya ini, itu beli dua kardus sukari masih lebih itu di tabungan adik-adiknya. Begitu cerdas juga nih abangnya. Mereka sih udah ngeluarin duit abangnya, luar biasa. Gitu. Jadi calo rupanya begitu. Sebelah itu duitnya cukup apa enggak? Wah cukup 2 dus. Ada berapa? Sekian, dalam hati bukan cukup, lebih hitungan. Makanya abangnya rebutan ceritanya mau beramal soleh di depan adik-adiknya, padahal mencari lebih duitnya begitu. Tadi beli 2 dus. Sama yang kecil si bontot diplastikin per setengah kilo. Ada yang lewat tukang pungut sampah, mbak nih kalau bahagia si anak bisa memberi, bisa berbagi. Sederhana sebetulnya bagi kita. Sebutlah di sini ke pengurus, bilang pengurus untuk hari ini tolak semua yang mau nganterin iftar, tanggung jawab saya. Mulai dari makanan kecilnya takjil sampai makanan beratnya. Ntar besok gitu juga Bu, nggak tahu kalau besok, hari ini aja begitu. Atau sederhana beli air
air aqua, air gelas itu isi 48 kan ya, kurang lebih harga sebutlah 25.000. Itu kan kalau kita ke jalan raya aja ya, mulai dari simpangan sono tuh pas Tipok ya, Al-Huda sampai ke lampu merah kalau udah maghrib itu macet. Dan mereka pada minggir cari tukang rokok cuma untuk beli air buat ngebatalin. Kenapa nggak kita turun ke sana nyuruh anak kita berbagi walaupun cuma sebatas air, sederhana sebetulnya. Ketika ada 48 gelas, lalu ada 48 yang kita beri minum iftar, pahala kita satu gelas 500 rupiah tersebut itu dapat nilai pahala dari satu orang puasa Ramadannya. 48 puasa kita dapat hari itu, luar biasa. Di gerbang ya, di samping itu ada minimarket Bin Ziyad ya, Bin Ziyad. Di atasnya itu kan pesantren ya, pesantren Tahfidzul Quran Al Kausar yang dipimpin oleh Ustaz Rahmat. Di situ santri dari berbagai provinsi. Why not kita kirim ke sana? Kita bilang ke Ustaz Rahmat atau ke musrik di situ, hari ini untuk buka tanggung jawab saya buat anak-anak sampai sahurnya. Luar biasa kan? Ntar besok ada rezeki lagi. Oh hari ini kalau besok saya paling bisa airnya aja. Di situ mereka adalah para penghafal Quran. Waktu sekian waktu yang lalu saya ke situ soal silaturahmi, jumlah mereka kurang lebih ada 70 orang. Dan kalau Jumatan, saya tanya kalian kalau Jumatan kemana? Kita pilih-pilih Ustaz katanya, mana yang enak aja makanan Jumatnya berkahnya katanya. Kalau di Al-Fatah kita menunya enak kita ke Al-Fatah. Kalau di seberang sana lebih enak kita nyebrang katanya. Jadi ada yang tim survei dulu rupanya sebelum Jumatan. Tim survei turun, baru mereka akan memberitahu, di sana menunya enak katanya. Udah di Al-Fatah jadi sepi, pindah ke sebelahnya ke sono, pindah nyebrang lagi. Ya mereka berburu begitu, berburu makanan, berburu sedekah kita. Di sini mestinya menunya harus selalu oke begitu, sehingga anak-anak tuh suka begitu, penuh terus ke masjid. Pernah saya kesini, saya lihat santri Al-Kausar kok pada nggak ada, berarti menunya jelek ini di sini. Berarti menunya nggak masuk nominasi mereka, begitu terkalahkan oleh masjid yang lain yang ada di sekitar Al-Fatah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan amalan di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi pelipat gandaan dan mustajabnya doa ada tempat, ada waktu. Kalau tempat terbatas kita, kalau tempat cuma di Masjidil Haram, di Tanah Haram saja kalau tempat. Tapi kalau waktu Ramadan dimanapun dilipat gandakan. Tidak harus di Tanah Haram. Apalagi Ramadannya ada di Tanah Haram, luar biasa tentunya, berlipat-lipat. Nanti Ramadan ada lagi waktu yang mustajab lagi. Kapan? Jumat. Sudahlah hari mulia, di bulan mulia, apalagi adanya di tempat yang mulia di Tanah Haram. Lengkap sudah. Maka jangan pernah pesimis terhadap janji-janji Allah. Kalau sekarang ya di era pandemi masih lumayan, orang sudah mulai bangkit ekonominya. Ya walaupun masih banyak yang terseok-seok. Kalau Ramadan tahun lalu secara umum ekonomi tetangga kita terpuruk, benar-benar terpuruk. Untuk mencari uang 5.000 saja kesulitan. Tanya tetangga kita yang berprofesi sebagai ojek online. Sulit. Sampai yang punya yang nge-grab mobil dan sebagainya dipulang-pulangin karena tidak mampu bayar bulanannya. Banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Saya di travel. Sudah 2 Ramadan tidak ada umrah. Untuk haji tahun ini masih bingung. Jamaah divaksin Sinovac, Saudi nolak vaksin Sinovac, nggak diterima, nggak diakui. Bingung. Mau bagaimana? Kata pemerintah Saudi silakan mau pergi haji, tapi syaratnya sertifikat vaksinnya bukan Sinovac. Sementara di sini Sinovac yang wajib. Saudi nggak mengakui Sinovac. Dilematis lagi begitu. Walhasil yang mau berangkat haji pun bingung. Dan kalau masuk Masjidil Haram, masuk ke Saudi di musim haji nanti, dia tidak recommended vaksinnya kena denda 10.000 real. Nggak tanggung-tanggung, 10.000 real kali 4.000 udah berapa duit itu jemaah kena denda. Akhirnya penyelenggara masih belum bisa accept.
belum bisa jawab berangkat atau tidak. Nah, rekan-rekan di travel yang biasanya gak kepikiran dagang yang ece-ece, Masya Allah, kemarin teman-teman di travel ada yang dagang madu, ada yang dagang kerupuk, ada yang dagang beras, ada yang dagang telur. Yang penting kata mereka bisa nyambung hidup dah, tabungan gak habis sekaligus, katanya begitu. Jadi selama pandemi kemarin itu luar biasa terpuruk, dan sampai hari ini masih banyak yang belum bangkit. Ketika kita punya berlebih, berbagilah ke mereka. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, sungguh janji Allah tidak bohong. Apa yang kita berikan kepada saudara kita, Allah bayar semuanya. Harta yang kita kumpulkan ternyata bisa dibawa pulang ke akhirat. Kita berpikirnya kekayaan yang kita kumpulkan nggak bisa dibawa pulang ke akhirat. Bisa. Bagaimana? Titipkan ke tetangga kita yang susah. Titip dong, ada 1 juta. Nanti bawa di angka akhiratnya. Di akhirat Allah bayar. Selain Allah akan memberikan imbalan balasan, ini jadikan media untuk tawassul kepada Allah. Kita banyak problem, banyak masalah, banyak kebutuhan, banyak hajat. Ketika banyak amal soleh, ketika berdoa, kita sebut kebaikan kita di hadapan Allah. Allahumma ya Allah, saat itu uang kami cekak cuma 1 juta, dan 1 juta itu saya berikan ke tetangga yang lebih membutuhkan. Andaikan sedekah itu Engkau terima ya Allah, kabulkan doa kami. Itu tawassul bil a'malis shalihah, tawassul dengan amal saleh. Contoh kasus dari Cipete, ada jamaah tiba-tiba nelpon, Ustaz minta doa. Kenapa kakak saya baru lahiran 3 bulan yang lalu, terus konflik rumah tangga dengan suaminya, dan jam 1 tadi malam kabur bawa bayi. Ini sudah 4 hari kami kebingungan di mana kakak kami berada. Saya bilang ke rumah, dia ngobrol yuk, datang dia ke rumah saya. Kemudian sudah di-share ke polisi kemana-mana, sudah. Kami tinggal di wilayah Jaksel, seluruh polsek Jaksel kami informasikan. Dan kami keliling ke rumah saudara, rekan, teman yang kenal, semuanya tidak melihat dan tidak kedatangan kakak kami. Saya bilang berdoa, alhamdulillah kami sudah munajat, sudah bertawassul. Bagaimana maksud tawassul? Sebut kebaikan Anda di hadapan Allah. Andaikan kebaikan itu diterima, kabulkan ya Allah. Kami nggak punya amal soleh yang spesial, Ustaz. Amal soleh kami standar, sholat kami standar, ibadah kami standar. Tidak ada yang spesial yang bisa kami banggakan di hadapan Allah. Si bilang, Anda ingat, saya pertama kali kenal Anda tahun sekian, dan Anda menjemput saya dibawa ke rumah Anda untuk acara ke Cipete. Lalu di Cilandak di lampu merah. Setelah lampu merah, Anda minggir, lalu Anda turun. Anda menemui seseorang, salaman, dan setelah itu naik lagi ke mobil. Saya masih ingat. Siapa dia? Nggak tahu kata Anda. Terus tadi ngapain? Saya ngasih uang 15.000. Uang apa? Dia kelihatannya lapar, tapi dia bukan pengemis, bukan minta-minta. Dan saya kasih uang 15.000, dengan 15.000 dia bisa masuk warteg, dia bisa masuk warung Padang. Saya juga tahu orang itu kelihatan lapar, tapi nggak kepikiran ngasih duit. Kok Anda bisa terpikir ngasih duit? Ini spesial banget sih bilang bagi saya. Saya masih ingat itu. Dia mengingat-ingat. Maksud masih ingat aja ya, ingat. Sebut di hadapan Allah. Insya Allah katanya. Dia munajat lagi berdoa. 2 hari kemudian dia telepon. Ustaz ada di rumah enggak? Si bilang habis maghrib dia ke rumah saya. Datanglah habis maghrib ke rumah saya. Dia kemudian saran sudah kami lakukan Ustaz, tapi belum ada juga isyarat keberadaan kakak kami sudah sembuh. Si bilang ke Polres Depok sudah lapor belum? Kan lain wilayah. Ya siapa tahu ada. Siapa tahu Polres Depok tahu. Kita ke sana yuk. Berangkat setelah isya ke Polres Depok. Di piket. Saya dan dia menghadap. Saya bilang, dan kami cari orang, ini gambarnya, ini fotonya, bawa bayi dan sebagainya. Apa kata petugas? Tadi jam 5 di sini. Namanya Heni kan? Iya. Subhanallah, itu dia langsung sujud syukur bahwa kakaknya ada. Cuma kata petugas, di sini kan nggak ada tempat nginap. Kami bawa ke panti sosial di Kukusan di belakang UI. Kami titipkan di sana untuk nginap. Ayo, sama saya berangkat, kata si petugas. Berangkat ke Kukusan. Sampai di Kukusan,
Kata penjaga rumah, tadi keluar katanya, kurang lebih 10 menit, 15 menit yang lalu mau cari makanan dulu, mau cari gorengan katanya. Anaknya digendong dibawa. Kata si polisi, cari. Dicari oleh si penunggu rumah. Enggak ketemu, setengah jam balik enggak ketemu. Dia keliling bawa motor, enggak ketemu. Ngamuk polisi. Akhirnya kata si teman, komandan, sudahlah enggak usah dimarahin katanya. Kami bersyukur bahwa kakak kami masih ada, masih hidup. Sudah seminggu dan ternyata kami dapat kabar, dapat berita. Itu sampai setengah 12-an. Akhirnya Ustaz, terima kasih waktunya, saya pulang setengah 12. Terus dia pulang, jam 1 dia telepon. Rupanya dia pulang dari rumah saya ke Cipete, nggak lewat Lenteng Agung. Dia balik lagi ke Margonda, ke Sawangan, muter. Subhanallah, kakaknya ketemu di pinggir jalan sedang istirahat di warung yang sudah tutup di dekat Al-Hamidiyah. Begitu dia lihat dari mobil, perempuan bawa bayi, dia lihat lagi terkapar. Itu kakaknya kecapean jalan kaki di dekat Al-Hamidiyah. Dia nelpon saya jam 1 histeris luar biasa. Subhanallah, wasilah dengan tawassul. Tawassul dianjurkan oleh Islam. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tawassul boleh kepada orang soleh yang masih hidup. Banyak di kita tawassul kepada orang soleh yang sudah mati ke kuburan. Nah, ini yang haram. Jadi kita datang ke orang soleh, orangnya masih ada, minta doa, itu boleh. Namanya tawassul. Sahabat datang ke Khalifah Umar. Kemarau panjang. Kata sahabat, ya Amirul Mukminin, as-sama lam tumtir wal ardu lam tumtir fad'u lana. Wahai Amirul Mukminin, tidak ada gelagakan hujan mendung, tidak ada. Sementara bumi sudah kering kerontang, tidak ada air. Sulit kami mendapatkan air. Fad'u lana. Doakan kami wahai Khalifah. Umar kemudian munajat dan berdoa, gak lama turun. Ini namanya tawassul kepada Umar bin Khattab sahabat. Kemudian tawassul dengan amal-amal soleh. Kita perbanyak amal soleh, nanti suatu saat ketika kita punya kebutuhan, sebut di hadapan Allah. Allahumma ya Allah, di tengah kesulitan ekonomi, uang cekak, tapi saya hibahkan, saya sedekahkan untuk yang lebih membutuhkan. Andaikan itu engkau terima ya Allah, kabulkan doa hamba. Itu tawassul namanya. Terlebih-lebih sedekah di bulan suci Ramadan. Maka saya bin Sa'id rahimahullah, jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Kalau menjelang maghrib mereka ramai bisnis dagang untuk dagang berbuka, kita sengaja dagangnya kepada Allah. Kita sediakan air ataupun kurma 5 butir agar mereka bisa membatalkan puasanya di jalanan. Itu sebagai tadabbur kita pada malam hari ini, ya. Pertanyaan buat adik-adik nih, ya. Adik-adik siap? Siap. Adik-adik, salat subuh itu jam 4.38. Kemudian ya azan subuh, waktu subuh jam 4.38. Jadwal imsaknya jam berapa ya? Angkat tangan. Tuh yang di belakang Putri, imsaknya jam berapa? Gak kedengeran? Buka. 4.38. Imsaknya jam 4.38. Nama sebut. Siapa? Kedengeran kan? Naraya. Naraya namanya. Naraya. Nama Naraya bin Ayah. Saka. Terima kasih. Hadiahnya ntar aja kali ya. Hadiahnya sekarang emang enggak kan? Nanti hadiahnya nanti pas mau pulang kampung. Kalau nggak pulang kampung nggak dapat hadiah. Pertanyaan kedua. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Wahyu yang pertama turun ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah di mana?
Yang pertama angkat tangan. Ya. Fahri. Di Gua Hiro. Gua Hiro itu jauh nggak dari Bogor? Jauh. Fahri, pernah ke Mekah belum? Sibuk ya? Nggak pernah diajak sama bapak? Bapak pernah ke Mekah? Pernah. Ibu? Pernah. Fahri nggak diajak? Enggak. Terlalu lama. Mana bapaknya? Mana bapak? Bapaknya Fahri mana? Kenapa dia diajak Fahri? Masih mahal. Fahri, Gua Hiro itu kurang lebih dari Mekah itu kurang lebih 7 kilo. Rasulullah berjalan kaki waktu sebelum jadi nabi ini, naik ke Gua Hiro. Dari bawah ke atas batunya labil, nggak stabil. Jadi kalau diinjak bisa jadi kepleset. Nanjak naik dari bawah ke atas kurang lebih 40 menitan lah ya, sampai ke Gua Hiro. Gua itu kecil, paling masuk 2 orang dan tidak bisa berdiri, nunduk. Nah, Rasulullah sering termenung di situ. Dari Gua Hiro kita menatap Ka'bah, menatap Mekah, kelihatan semuanya. Jadi view Mekah itu kelihatan dari Gua Hiro. Ya. Nanti Fahri dijelasinnya sambil berangkat supaya jelas. Ini bayangan aja dulu ya. Ntar kapan kita berangkat berdua ya, biarin Allah bakal diajak juga. Nah, di saat itulah Rasulullah kedatangan Jibril dan Rasulullah panik gemeteran, begitu ya. Tinggi besar Jibril. Jibril bersayap. Kalau sayapnya dibuka, itu dari ujung timur sampai ujung barat tertutup semua langit oleh sayapnya Jibril. Tapi kok bisa masuk gua kecil ya? Nah, pusing juga kan begitu. Fahri. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk azan. Jadi kalau waktu sholat, Bilal lah yang azan. Nah, di bulan suci Ramadan, waktu subuh, Rasulullah memerintahkan seseorang sebelum Bilal agar warga tahu bahwa ketika beliau azan, waktu subuh sebentar lagi. Siapakah dia? Agak susah nih. Tadi gua udah dijelasin. Nah, sepenggal coba kalau memang kepanjangan, ingatnya siapa coba tadi? Siapa yang tahu? Mana? Adek. Siapa coba? Yes, Abdullah bin Ummi Maktum. Nama adek siapa? Hani. Kelas berapa Hani? 2. Kelas 2. Nama ayah? Ariel. Hani. Luar biasa Hani. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah, tunanetra, tidak bisa melihat. Gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah dimarahin Allah. Jadi Rasulullah ditegur, dimarahin sama Allah. Waktu sebelum masuk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum sering datang ke Rasulullah minta waktu untuk diskusi, untuk sharing tentang Islam itu apa sih ya Rasulullah, minta dijelasin. Pengen masuk Islam tapi pengen dapat penjelasan. Tapi Rasulullah banyak cueknya waktu itu. Kenapa dicuekin sama Rasulullah? Karena Rasulullah sedang konsen mendakwahi para pejabat, para senior. Tidak kebagian waktu. Sampai kemudian Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kemudian udah 3 ya. Pertanyaan keempat. Siap-siap nih, adek. Pertanyaan keempat. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, di Gua Hiro, surat pertama yang Allah turunkan surat apa?
Pilih yang mana tuh, bingung. Angkat tangannya bareng. Oh, ganti soal katanya, ganti soal. Ini bareng semuanya berarti tahu semuanya ya, berarti tahu semuanya. Berarti tahu semuanya, luar biasa ini. Oke. Kita kemarin puasa Ramadan. Awal puasa Ramadan tanggal berapa? Oh, adek, yang putri. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 13. Itu yang di ujung. Adek, tanggal berapa? Berapa? 13. Nih, ada yang loncat-loncat nih. Sepertinya tahu banget nih. Yang putih, baju putih. Siapa? Tanggal berapa? Berapa? Yes, tanggal 1 Ramadan. Kata siapa tanggal 13? Tanggal 1 Ramadan mulainya. Kok tanggal 13? Kalau tinggal tanggal 13, puasa kan 30 hari, tinggal 17 lagi. Siapa namanya, Dek? Rainan. Jadi mulai Ramadan, mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Tanggal 13. Kemudian udah 4 ya. 1 pertanyaan lagi. 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Ini buat ibu-ibu kali pertanyaannya ya, Bu. Buat ibu-ibu nih. Ibu tahun kemarin kan nggak puasa ya, pernah nggak puasa tahun kemarin pasti, nggak bisa dibohongi. Sebab dalam sebulan pasti akan datang bulan haid. Ibu jujur, yang belum bayar, yang belum bayar puasa tahun kemarin, angkat tangan, dapat hadiah ini. Ayo, yang masih punya utang tahun kemarin belum bayar siapa? Dapat hadiah nih, mau dapat hadiah nggak ini? Pertanyaannya, Bu, ketika nenek kakek kita tidak puasa karena sudah sepuh, kemudian kewajiban 2, qadha fidyah. Qadha buat yang memungkinkan kembali sehat. Tapi nenek kita, kakek kita tambah waktu, tambah sakit, tambah sepuh, bukan tambah sehat. Kan begitu? Solusinya fidyah. Nah, bagaimana menghitung fidyah untuk nenek kakek kita yang tidak puasa? Silakan, Bu. Bagaimana menghitungnya? Ya, silakan. Ibu ada angkat tangan tuh. Ah? Tadi gini. Oh, bukan. Ibu, siapa yang bisa menjelaskan fidyah buat nenek kakek kita? Lempar ke bapak-bapak. Oke, Bapak. Memberikan makan 1 fakir miskin. Sebut nominal. 1 mud. 1 mud. Ada lagi yang lain? Pilihan jawaban. 1 mud tuh bingung saya. Orang fakir miskin juga bingung kasih 1 mud ya. 1 mud itu kan secaup beras. Itu 1 mud begini. Kita ambil beras begini, itu 1 mud namanya. Kita kasih ke fakir miskin. Kata fakir miskin, buat apa, Bos? Ya, satu gini sebutlah 2 gelas lah ya, setengah liter mungkin ya kalau tangannya gede. Yang kita suruh kan anak kita yang ngambilnya. Setengah gelas jadinya. Ambil deh 1 mud anak kita yang TK lagi, tangannya semprit mini banget. Ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Ya. 1 kali makan yang kita biasa makan. Good. Itu. Jadi fidyah itu adalah kos operasional kita dalam keseharian yang rutin. Kita enggak. Ini hadiahnya pergi haji. Jika mampu. Kita bantu doa. Jadi fidyah itu adalah biaya operasional kita keseharian.
Kita sehari itu biaya makan kita sekali makan 3 kali makan. Sekali makan sebutlah pagi misalnya 10 atau 15 ribu, siang 20 ribu, sore 20 ribu. Sebutlah 50 ribu kos operasional kita untuk makan. Lalu ada yang rutin kita konsumsi, rutin. Yang paling rutin apa misalnya kalau perempuan bakso mie ayam. Itu rutin di luar makanan pokok, bakso mie ayam itu udah rutin. Ya. Kemudian kalau laki-laki apa kira-kira? Kopi rokok, ya. Sehari rokok Samsu sebungkus, Samsu berapa? 20 ribu kan? Kopi 3 ribu atau 5 ribu, udah 25 ribu, berarti 50 tambah 25, 75 ribu. Berarti fidyah kita kurang lebih 75 ribu kali berapa hari ibu, nenek, kakek kita tidak puasa. Lalu berikan ke fakir miskin. Nah, fidyah itu sama dengan fitrah, tidak boleh dipakai untuk bangunan, tidak boleh untuk kegiatan sosial, itu harus habis untuk 8 asnaf. Ya, harus habis. Cuma bedanya dari sudut waktu kalau fidyah. Kalau zakat fitrah, waktunya sebelum khatib turun dari mimbar, itu waktu terakhir. Kalau fidyah bebas. Punya duitnya setelah Syawal. Ya sudah, bayar fidyah di bulan Syawal. Tidak harus di bulan Ramadan. Karena kan belum tahu kalau kita bayar Ramadan, bayar duluan belum tentu nenek kakek kita meninggalkan puasa kan begitu. Meninggalkan puasanya kan setelah Ramadan berlalu. Ternyata sampai Ramadan akhir nenek kakek kita tidak puasa sebulan penuh, berarti 75 ribu kali sebulan. Itu adalah fidyahnya. Diberikan kepada 8 asnaf fakir miskin, kemudian fuqara, amilin dan sebagainya tadi. Itu tentang fidyah. Oke, pas ya, apa namanya? Pandi dapat pensil ya ini. Ada hadiahnya dapat pensil kata. sama rautan tuh, rautan yang ada kacanya. Pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ibu-ibu. Ini pertanyaan tadi ada WhatsApp ke saya. Ada seorang ibu bertanya, Ustaz, kalau lagi haid bolehkah baca Quran? Siapa yang bisa jawab? Ade. Boleh tidak? Hah? Tidak boleh. Ada lagi yang menjawab yang lain? Yang putri. Kalau lagi datang bulan, bolehkah baca Quran? Ade, angkat tangan. Ade, jawabannya? Boleh. Nama Ade siapa? Siapa? Yeva menjawab, ketika seorang ibu sedang haid, maka hukumnya boleh baca Quran. Jawaban dapat Yeva benar, boleh. Orang haid yang dilarang mutlak adalah sholat, puasa, tawaf. Mutlak semua ulama sepakat. Kalau baca Quran, boleh. Yang jadi ikhtilaf menyentuh, megang. Nah, antara megang dengan baca kan beda. Betul. Yang jadi ikhtilaf ulama megang Quran, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Berangkat dari ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh nyentuh Quran kecuali lagi suci. Nah, wanita haid oleh sebagian ulama dikatakan sedang tidak suci. Tapi ulama yang lain mengatakan ayat itu adalah untuk mereka yang belum syahadat. Orang kafir tidak boleh menyentuh Quran. Itu. Jadi silang pendapat dalam menyentuhnya. Kalau membacanya boleh. Contoh lagi haid mau makan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat Quran. Mau tidur, dia baca ayat kursi. Padahal lagi haid. Boleh. Menyentuhnya yang jadi perselisihan. Pertanyaannya tadi kan boleh tidak membaca, maka boleh. Setelah makan dia baca Alhamdulillah, itu ayat Quran. Begitu. Kemudian masih ada nih pertanyaan, masih ada hadiahnya. Masih 5 lagi. Adik-adik, apa bedanya antara sholat witir dengan sholat hajat?
Nah, akhir tahun. Berarti diganti jangan sholat hajat. Apa bedanya? Ada tahu? Boleh. Iya. Kalau witir sebelum tidur, kalau tahajud boleh kapan saja. Kalau kita tahajud ya. Yang ditanyakan sholat hajat. Adik-adik begini, adik-adik mau ujian, misalnya nih mau ujian. Terus adik-adik kan pengen nilainya bagus, bukan sekedar lulus kan, pengen nilainya bagus, maka adik-adik sunnah sholat hajat. Nah, belum masuk ya? Nah, adik bisa jawab, coba. Beda niatnya. Ya 100 dah. Bisa. Karena pertanyaannya umum ini. Beda niatnya benar. Wah, cerdas. Cerdas, udah benar deh, benar. Benar emang begitu. Karena pertanyaannya umum ya. Jadi jawabannya juga masuk itu. Itu sama dengan guru. Ya, guru IPS nanya bikin soal. Kalau besi disimpan di tempat terbuka, apa yang terjadi? Si anak jawab hilang. Nggak salah kan anak? Pertanyaannya begitu, disimpan di tempat terbuka, ya hilang, ada yang ngambil. Ini juga sama pertanyaannya. Pertanyaannya umum, jawabannya beda niatnya. Ya benar, sudah nggak salah. Siapa namanya dek? Japran, cerdas Japran, luar biasa kan? Pertanyaan berikutnya. Adik-adik, ibu kita kan masak, ya, masak. Karena lagi puasa bingung, ini asin apa belum, keasinan apa enggak. Terus karena penasaran, ibu kita ya kolak lah, masak kolak, ini manis apa belum. Kemudian ibu kita ambil setengah mangkok dimakan, sah tidak puasanya. Adek, ini yang gede tuh yang pakai masker merah putih. Tadi kan semangkok ngambilnya. Ibu kita ngambilnya semangkok. Hah? Boleh nggak ibu kita tuh? Hah? Selama nggak ketahuan boleh bu. Mereka berpikirnya mencicipi ya, makanya berani angkat tangan. Ini bukan mencicipi, makan ibumu itu. Oke, diulang. Ibu kita masak, terus ngambil sesendok dimasukkan ke lidah. Boleh tidak? Ada yang depan? Boleh. Ada syaratnya enggak? Apa? Asal tidak ditolak. Tuh. Jadi mencicipi pakai lidah, kemudian dibuang. Masih ada berapa lagi? Oh masih 3, masih banyak. Ada yang udah dapat ya, ini luar biasa. Tadi sholat hajat itu adik-adik, sholat hajat itu bebas waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Kalau witir cuma malam bolehnya, tidak ada witir di siang hari. Tapi ada ini yang menjawab dengan cerdas luar biasa, bedanya niatnya. Kemudian buat adik-adik, ketika berpuasa seringkali adik-adik keluar ludah, betul kan? Ludah, akhirnya meludah. Ini lagi tidur, ludah banyak, terus ditelan ludahnya, sah tidak puasanya? Oh, ada yang putri di belakang.
menelan ludah, sah tidak puasanya? Tidak. Hah? Tidak. Tidak sah. Tadi yang mana? Oke. Sah. Jawaban yang benar, sah puasanya. Boleh. Jadi beneran air liur boleh. Kecuali air liurnya ditahan banyak sampai segelas. Nah itu nggak sah namanya. Begitu. Ada berapa lagi? 2 lagi. Adik-adik, selama bulan suci Ramadan ada satu malam di mana malam ini mulia sekali. Malam ini disebut malam Lailatul Qadar. Pada semangat semua. Malam ini disebut malam Lailatul Qadar. Tanggal berapakah itu? Iya. 10 malam terakhir sebelum berakhir Ramadan kan? Tanggal berapa tuh ya, Dek? Kira-kira kenapa? Ulangi? Enggak pasti. Jawabannya benar. Terjadi Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di Ramadan, tanggalnya tidak pasti. Mungkin tanggal 21, 23, 27, 29. Tidak pasti. Maka di antara tanggal itulah malam Lailatul Qadar. Satu lagi ya. Terakhir. Adik-adik pulang kampung. Ceritanya pulang kampung. Berarti kan adik-adik disebutnya safar. Bapak nyupir, ibu dampingi. Adik-adik duduk di belakang. Bapak udah kelihatan sempoyongan. Lagi puasa, perut lapar, mata ngantuk. Dari lagi safar itu boleh berbuka, betul? Iya. Iya boleh berbuka. Pertanyaannya, sebutkan dalilnya. Ayo, ada yang tahu nggak? Di surat apa lah? Nggak usah detail, di surat apa aja begitu dalilnya. Angkat tangan. Bukan di mananya, di surat apa? Yes, 100 di Al-Baqarah. Wa minkum maridun aw ala safar fa iddah min ayyamin ukhra. Di surat Al-Baqarah. Begitu. Selesai. Anak keberapa itu, Pak? Keempat. Semuanya berapa? Masya Allah. Itu dari Sabtu ya, dari istri yang di sini kan? Iya, istri yang di Bela Kasar di sini. Iya. Yang di Pondok Mandala berapa? Perasaan pernah ketemu di Pondok Mandala dulu. Mana istrinya? Wah, sampai rumah berantem. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.